Channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas bersama-sama soal-soal TPA, terutama dalam pola bilangan, di mana soal-soal pola bilangan ini sering sekali kita jumpai dalam berbagai tes, baik itu di ujian mandiri maupun kedinasan, CPNS, dan lain sebagainya. Dan salah satu cara untuk menguji atau melatih kemampuan dalam mengerjakan soal-soal bilangan adalah dengan cara banyak berlatih, karena tidak ada rumus spesifik untuk setiap soal yang diujikan. Tapi kita harus berlatih bagaimana dengan jeli memperhatikan pola-pola ataupun ragam atau macam model, apakah itu menggunakan metode langkah 1, langkah 2, perkalian, pengurangan, dan sebagainya. Nah, di sini kita ada beberapa soal, sekitar 10 soal yang bisa kamu kerjakan secara langsung. Kamu bisa pause video ini, kamu tes kerjakan, dan langsung kita bahas bersama apakah jawaban yang kamu kerjakan sudah benar, dan mungkin sebagai motivasi bisa kamu jawab di kolom komentar saat kita premierkan video ini, sehingga benar-benar bisa melatih ataupun menguji kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal tentang pola bilangan. Baik, di nomor 1 kita perhatikan pola bilangannya adalah 3, 6, 18, 72. Salah satu trik yang bisa kita gunakan ataupun yang langsung masuk ke insting kita adalah ketika kita menjumpai angka yang semakin lama semakin besar, maka polanya itu kalau tidak penjumlahan maka polanya itu perkalian. Dan kalau kita perhatikan range-nya itu makin lama makin menjauh. Kalau kita gunakan penjumlahan, misalkan dia tambah 3, tambah 12, tambah 54, itu berarti dia makin jauh. Maka kita coba dengan menggunakan perkalian. Kita perhatikan dari 3 ke 6, ini kita buat polanya adalah dikali 2. 6 ke 18 ternyata dikali 3. Dari sini kita menduga bahwa kali-kalinya ini makin lama makin besar. Setelah kali 2, kali 3 kita coba. 18 ke 72 dikali 4 benar. 2, 3, 4. Berarti yang berikutnya adalah kita kerjakan dengan 72 dikali 5. Maka jawabannya adalah 360, jawabannya E. Semoga banyak yang bisa menjawab soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kali ini soalnya adalah 5, 7, 10, 14, 19 dengan pilihan 13, 14, 15, 16, dan 25. Untuk mengerjakannya kita harus cukup jeli di pola yang ini. Kalau kita perhatikan polanya makin lama juga makin besar, konstan dia makin besar. Dan kita perhatikan kalau 5 ke 7 ini digunakan penjumlahan 2, 7 ke 3 dijumlahkan pakai penjumlahan 3, kemudian 10 ke 14 ditambah 4, 14 ke 19 ditambah 5, dengan memperhatikan pola penjumlahan di pola-pola sebelumnya, yaitu tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan tambah 5. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwa pola berikutnya adalah ditambah 6. Sehingga 19 ditambah 6, maka jawabannya adalah 25. Kalaupun kita tidak mendapatkan polanya, tadi saya sebutkan di awal, bahwa pola bilangannya itu 5, 7, 10, 14, 19 mengalami nilai yang konsisten naik. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di pilihannya itu kadang-kadang di TPA ini tidak perlu dikerjakan juga, dengan penalaran bisa kita jawab ya, bahwa dari nilai 5, 7, 10, 14, 19 itu makin lama makin besar, berarti jawabannya pasti lebih besar daripada 19. Dan satu-satunya jawaban yang lebih besar dari 19 itu 25. Jadi walaupun tanpa mengerjakan khusus soal ini, kita bisa asumsikan bahwa jawaban yang memenuhi adalah yang di option E, 25. Kita lanjut ke pola berikutnya, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau pola seperti ini kita mulai bingung karena dia tidak konsisten naik maupun konsisten turun. Jadi ada 1 ke 3 naik, 3 ke 2 turun, 2 ke 4 naik, ke 5 naik, ke 7 naik lagi, dari 7 ke 6 turun, dari 6 ke 8 naik. Jadi kadang-kala polanya itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya dengan jeli ya, kita perhatikan 1 sampai 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya ada beberapa bilangan, yaitu 2 dan 3 ini posisinya terbalik. Seharusnya kan 1, 2, 3 lalu 4, 5, 6, 7 lalu 8. Maka dengan demikian seharusnya setelah angka 8 ini kan ada 9, 10, 11, 12. Kalau kita perhatikan, dia setiap 4 suku kedua dan ketiga dibalik. Berarti 5, 6, 7, 8 kita potong, suku kedua dan ketiga terbalik. Berarti kalau 9, 10, 11, 12, maka dua suku yang di tengah ini juga dibalik. Maka jawaban akhirnya adalah 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8,
9, 11, 10, 12. Maka untuk mengisi titik-titik yang kosong, jawabannya adalah 9 dan 11. Jawabannya adalah di option A. Setelah 3 soal dikerjakan, saya harap banyak yang menjawab dengan benar tiga soal yang telah kita tampilkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pola bilangan berikutnya adalah dari 2, 5, 11, 23, dan 47. Ini juga pola bilangannya konsisten naik. Kita perhatikan, kalau perkalian sepertinya tidak cocok karena mau 2 ke 5 pakai bilangan berkoma rasanya kurang tepat. Kita coba dulu dengan penjumlahan. Dengan pola 2 ke 5, berarti itu polanya adalah kita perbesar dulu. 2 ke 5 berarti ditambah 3. Kemudian dari 5 ke 11 mengalami penjumlahan 6. 11 ke 23 ini kita peroleh tambah 12. Nah, kita perhatikan keunikan polanya adalah tambah 3, tambah 6, tambah 12. Berarti 3 ke 6 itu dikali 2 lagi, ini dikali 2 lagi, polanya berarti 2 tingkat ya. 6 ke 12 dikali 2 lagi, berarti pola berikutnya adalah ini tambah 24 yang berasal dari 12 dikali 24. Berarti kebilangan berikutnya adalah 24 dikali 2, yaitu berarti ditambah 48. Jadi 47 ditambah 48, maka jawaban yang sesuai adalah berarti 95. Berarti jawabannya adalah di option D. Kita lanjut ke soal kelima. Polanya adalah 6, 5, 4, 7, 7, 6, 5, 8, 8, 7, 6, 9. Nah, kalau kita perhatikan polanya cukup panjang. Ciri-ciri dari soal yang polanya cukup panjang itu biasanya polanya itu langkah 2 ataupun langkah 3. Jadi, untuk mengulangi polanya dia harus memang syaratnya diberikan lebih panjang sehingga polanya terkesan berulang. Jadi, kalau polanya seperti soal-soal di 1 sampai 4 itu relatif pendek karena dia polanya dari bilangan yang sebelumnya berurutan. Tetapi kalau ciri-ciri seperti soal nomor 5 polanya cukup panjang, itu artinya polanya mengalami langkah ya. Jadi kita perhatikan dengan seksama soal nomor 6 ini soal nomor 5 ini dari bilangan 6 kita coba ke bilangan 4 dikurang 2. Seandainya dia dari 4 kurang 2, seharusnya ada angka 2 di sini, berarti bukan dari 6 ke 4. Kita coba 6 ke 7, lompat 2 angka. 6 ke 7 berarti tambah 1, lompat 2 angka, kemudian menjadi angka 5, polanya kurang tepat. Kita coba langkah 3, 6 ke 7 yang ini. Jadi dari 6 ke 7 yang ini, dia lompat 3 angka di tengahnya, kemudian lompat 3, 1, 2, 3 kemari. Ternyata dia 6, 7, 8. Berarti polanya sudah kita temukan bahwa polanya itu langkah 3. Jadi kalau kita seperti ini, kita tuliskan dengan rapi, 6 ke 7, kemudian 7 ke 8, dia lompat 3, berarti satu lagi, lompat 3 kemari, ini menjadi angka 9. Kita ikuti polanya, berarti dari angka 5 ini ke bilangan sesudah angka 7 ini. Kemudian ke 7 yang ini dan ke mari. 5 ke 6, 6 ke 7 berarti 7 ke angka 8. Kemudian angka 4 yang ini ke angka yang sesudah lingkaran, 4 ke 5, 5 ke 6 berarti 6 akan menuju ke angka 7. Berarti polanya adalah 9, 8, dan 7. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini juga polanya nampaknya cukup panjang. Ada 2, kemudian ada 6, 7, 5, 9, 10, kemudian 8, 12, 13, dan 11. Kita perhatikan pola-pola bilangannya. Kalau kita asumsikan polanya bilangannya langkah 1 angka, berarti dari 2 ke 7 tambah 5. Tambah 5 lagi ke 9, berarti dia cuma tambah 2, kurang tepat. Kita coba dari 2 ke angka 5. 2 ke 5 ini tambah 3. Kemudian 5 ke 8 tambah 3. 8 ke 11 juga ditambah 3. Kita udah dapat polanya ya. Berarti dari 2 lompat 2 angka menuju angka 5. Dari 5 ke 8, 8 ke 11. Berarti kalau mengisi angka yang di sini, kita gunakan bilangan sesudahnya 6, 9, 12. Nah, 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 12 juga ditambah 3, berarti bisa kita asumsikan yang ini kemari adalah 12 ditambah 3, maka jawaban untuk titik di sini adalah 15. Berarti kita jawab adalah jawabannya di option A. Yang di soal berikutnya nomor 7, 14, 10, 6, 13, 9, 5, 12.
Kalau sudah mengikuti pengerjaan dari soal 1 sampai 6, seharusnya kita dengan mudah mengamati bahwa di soal nomor 7 ini polanya adalah dari 14 ke 13 ke 12. Ada angka berurut di sini. 14 ke 13 ke 12. Berarti kurang-kurang 1, kemudian angka 10 ini kita lompatkan ke angka 9, berarti kurang 1, maka angka berikutnya kita kurang 1 lagi menjadi angka 8. Berarti jawabannya adalah di option C. Kita lanjut. Di soal nomor 8 disebutkan angkanya adalah polanya 11, 19, 27, 9, 17, 25, 7, titik-titik, dan titik-titik. Berarti ada dua angka yang akan kita cari. Kita perhatikan angka yang dikerjakan. Kemudian dari polanya adalah 11 ke 27 tambah. Di sini nggak ada angka yang lebih besar dari 27, berarti tidak cocok. Kita coba 11 ke 11 ke 9, berarti itu berkurang 2. Dari 9 ke 7 juga berkurang 2, cocok. Berarti polanya adalah yang berikutnya 19 ke 17 dikurang 2. Berarti dikurang 2 lagi angka di sini itu adalah 15. Kemudian berarti angka berikutnya adalah 27 ke angka 25, ini juga dikurang 2. Berarti dari 25 juga dikurang 2, angkanya menjadi 23. Berarti untuk mengisi titik yang di soal, jawaban yang benar adalah di option B, 15 dan 23. Kita lanjut pembahasan ke soal nomor 9. Pola bilangannya adalah 11, 19, 10, 20, 9, 21, dan 8. Kalau kita perhatikan juga polanya kalau 11 ke 19 ditambah 8, soalnya 19 itu tambah 8 lagi, berarti tidak cocok kalau berurutan. Kita coba dari 11 ke 10. 11 ke 10 dikurang 1. Ya, ini kurang 1. Berarti 10 ke 9 juga dikurang 1. 9 ke 8 juga kurang 1. Berarti ini dikurang 1. Ini menjadi 7. Kita perhatikan pola bilangan yang di tengah-tengah. 19, 20, 21. 19 ke 20 ditambah 1. 20 ke 21 juga tambah 1. Berarti ini 21 ditambah 1. Angka yang tepat adalah 22. Berarti jawaban yang tepat adalah 22 dan 7 di option A. Jadi kita perhatikan polanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 10. Pola huruf ya. Jadi kita perhatikan hurufnya adalah A, B, C, C, C 3 kali. Kemudian ada D, E, E, E 3 kali. F, kemudian G, 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 kemudian H, kemudian I. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa pola huruf yang berulang, dimana kalau kita pernah ada C, C, C 3 kali, E, E, E 3 kali, G, G, G juga 3 kali. Nah, kita coba urutkan. Sebenarnya alfabet kan dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kurang lebih seperti ini, karena pilihannya kurang lebih sampai J, K, L ya. Kita lanjutkan K, L, M, N. Nah, kalau A, B sudah dari sini, kemudian kita lanjut, kita cari pola CD. CD di sini. Berarti ada dua huruf di sini, CC yang sebagai palang. Nah, jadi dia menghalangi pola berurutan dari A, B, C, D. Ketemu dua huruf, palang lagi E. Lanjut dari A, B, C, D, E, F. Ini jumpa palang lagi GG, kemudian G, H. Berarti ini sih harus palangnya. Berarti I, karena dia palangnya ada hurufnya double-double, CC, E, G, G. Berarti kalau dijumpa huruf I di sini, maka huruf palang berikutnya adalah I. Dan seandainya apabila soalnya dilanjutkan, berarti ini GH, setelah H itu I lagi, kemudian J, nanti palang lagi, setelah dari C ke E, ke G, ke I, berarti palang berikutnya adalah K, KK, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu model juga yang mungkin bisa menjadi referensi kalau menghadapi soal-soal yang bentuknya mirip-mirip. Jadi sudah kita bahas kurang lebih ini 10 soal tentang pola bilangan dan termasuk juga satu pola huruf yang saya harap bisa menjadi referensi ketika menghadapi soal-soal tentang pola bilangan. Nah, kita absen dulu siapa kira-kira yang berhasil menjawab dengan benar 10 soal, dan mudah-mudahan kemampuan yang kamu miliki dalam menjawab soal ini bisa benar-benar terwujud ketika menghadapi hari H ujian dan bisa benar-benar mencapai skor yang tinggi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.